Shalom. Minggu lalu saya tidak ada di tempat, ada di luar kota, sehingga tidak bisa mengikuti ibadah. Tapi saya ikuti lewat Zoom. Kita akan berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami kembali datang ke rumah-Mu, beribadah Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sepenuh hati kami, dengan sekuat suara kami. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam. Kami mau perhatikan. Konsentrasi hanya untuk mendengarkan firman-Mu. Karena kami ingin menyenangkan hati Tuhan lewat kehadiran kami dalam ibadah kami siang hari ini. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami siap mendengarkannya. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, ujung kaki sampai ujung kepala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan khotbah dengan judul tentang uang, tentang kekayaan. Menurut Alkitab. Ya, bukan menurut si A, bukan menurut si B, bukan menurut si C. Ya, tapi menurut Alkitab. Oke. Bicara tentang uang, saudara kekasih dalam Kristus. Baik yang ada di tempat ini, maupun yang mengikuti lewat Zoom, maupun lewat Facebook, siaran langsung. Bicara soal uang adalah hal yang penting di dalam kehidupan manusia. Ada orang bilang begini, uang bukan segala-galanya. Nah, ini orang bilang begini artinya apa? Dia tidak mau menempatkan uang sebagai bagian paling penting dalam hidupnya. Dia bilang, ya uang sih penting, tapi pokoknya bukan uanglah segala-galanya. Nah, lahirlah kalimat, uang bukanlah segala-galanya. Kemudian dibalas sama orang-orang yang cinta sama uang. Iya, uang memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Nah, ayo. Ya, kamu bilang uang bukan segala-galanya, oke. Tapi segala-galanya butuh uang. Nah, yuk. Jadi ada dua kubu. Ada satu kubu yang mengutamakan namanya uang. Segala-galanya uang, 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 dan uang. Tapi ada kubu lain yang enggak. Uang itu bukan segala-galanya deh. Jangan dijadikan menjadi hal yang paling penting dalam hidup. Jangan. Nah, oke. Saya mau mengutip lagu ya. Ada dua lagu yang saya kutip. Satu lagu rohani, satu lagu sekuler, lagu dunia. Nah, lagu rohaninya berbunyi kata-katanya begini. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Dari pagi, ke siang, ke petang, sore, sampai ke malam. Seharian, apa yang dicari orang? Uang, 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 uang. Ditutup dengan kalimat, bukan Tuhan Yesus. Ini orang yang selalu pikirannya hanya uang, 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 dan uang. Bukan Tuhan Yesus. Nah, ini lagu dunia. Judulnya Uang. Dinyanyikan oleh Niki Astria. Kapan dan di mana saja di seluruh dunia ini, tak habis orang-orang bicara, termasuk hari ini khotbah tentang uang, tak habis orang berdiskusi, tidak habis orang berseminar. Seminar tentang bagaimana mendapat uang paling mudah dan banyak, itu paling laku. Ya, paling laku. Tidak, bukan, tiada lain. Mereka mencari cara untuk mendapatkan apa? Uang. Uang. Lagi-lagi uang. Tapi di situ dikatakan, memang uang bisa bikin orang senang tiada kepalang. Nggak bisa dipungkiri ya. Nggak bisa dibantah ya. Ada uang, ada abang. Nggak ada uang, abang ditendang. Ya. Kalau punya uang, apalagi punya uang banyak, bisa bikin senang tiada kepalang. Bisa beli ini, bisa beli itu, bisa pergi ke sana, bisa pergi ke situ. Ngapa-ngapain semua mudah karena ada uang. Nah, memang uang bisa bikin orang senang tiada kepala. Uang bisa juga bikin orang mabuk kepayang. Nggak punya uang bisa beli minuman keras? Nggak bisa. Nggak punya uang bisa beli hal-hal yang
bisa bikin nggak pulang ke rumah, ke naik klub segala macam tanpa uang, diusir, ya. Bahkan lupa sahabat, lupa kerabat, bahkan lupa saudara. Gara-gara uang bisa jadi bersaudara, tapi gara-gara uang persaudaraan bisa jadi pecah. Mungkin juga gara-gara uang bisa bikin lupa ingatan orang gila. Ini kutipan lagu. Sebegitu pentingnya uang itu sampai-sampai dibuat lagu dunia maupun lagu rohani. Oke. Demi uang, Bapak Ibu Saudara sekalian, demi uang, hanya untuk mendapatkan uang, mau sedikit atau apalagi mau jumlahnya banyak, orang mau mencuri, orang bersedia untuk korupsi, orang bersedia untuk menipu, merampok, bahkan membunuh. Demi apa? Uang. Karena daya tarik uang itu begitu rupa. Makin mendekati akhir bulan, dompet makin menipis, kepala pun mulai puyeng. Tapi kalau dompet tebal, rekeningnya penuh, wah itu rasanya senyumnya pun lebar. Demi uang, orang mau dan rela melakukan apa saja demi uang. Nggak peduli itu dosa atau tidak dosa. Pokoknya demi uang, orang rela melakukan apa saja. Luar biasa. Daya tarik yang namanya si uang alias duit. Di sini ada 3 pertanyaan penting yang ingin saya sampaikan, ingin saya tanyakan kepada kita semua. Pertanyaan pertama, apakah orang Kristen pasti kaya? Apakah orang Kristen, anak-anak Tuhan, itu pasti kaya? Ada sekelompok orang, sekelompok organisasi gereja yang menjawab ini dengan kata pasti. Orang Kristen pasti dan harus. 2 kata itu. Harus kaya dan pasti kaya. Nah, apa firman Tuhan yang dia ambil? Dia kutip adalah Yohanes 10 ayat 10. Isinya. Ayo kita baca sama-sama. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat yang 10. Oke. Yohanes 10 ayat 10. Ya, ini Alkitab memang makin lama makin tipis ya, jadi agak susah dibuka jadinya. Terlalu tipis kertasnya. Oke. Sudah dapat? Yohanes 10 ayat 10 berbunyi demikian. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Nah, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, ayat ini ayat Yohanes 10 ayat 10 khususnya di kalimat supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Walaupun tidak ada kata uang di sana kan? Tidak ada kata kekayaan di sana kan? Yang ada hanya mempunyai hidup yang berkelimpahan. Itu saja. Nah, ini ditafsirkan hidup berkelimpahan itu adalah uang yang berlimpah, kekayaan harta benda yang berlimpah. Jadi dengan ayat Yohanes 10 ayat 10 ada sekelompok orang, sekelompok organisasi gereja yang mengajarkan bahwa Tuhan Yesus datang supaya anak-anaknya, supaya orang Kristen hidupnya berkelimpahan dalam harta, dalam uang, dalam kekayaan. Jadi kesimpulannya orang Kristen harus kaya dan pasti kaya. Kalau tidak kaya, ada sesuatu yang salah itu dalam imannya. Seperti itulah pendapatnya.
Ya silakanlah ya. Orang berpendapat kan bebas-bebas saja kan. Tinggal bagaimana kita. Apakah kita mengikuti pendapat yang seperti itu atau pendapat yang lain. Nah, ternyata ada pendapat lain, saudara kekasih. Pendapat kedua mengatakan orang Kristen, anak Tuhan tidak harus dan tidak pasti kaya. Tidak. Nah, apa dasarnya? Amsal 23 ayat 4. Oke. Amsal 23 ayat 4. Kita semua bawa Alkitab kan? Oke. Saya buka dulu di sini ya. Tetap saudara buka Alkitabmu. Jangan mengandalkan hanya ada yang di depan. Amsal 23 ayat 4 mengatakan, ayo, 1, 2, 3. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Terus tinggalkan niatmu itu. Ini ada di Alkitab. Di Alkitab kita nggak hanya berisikan ya Yohanes 10 ayat 10 yang hidup berkelimpahan. Tapi Alkitab kita, Amsal 23 ayat 4, berbunyi, jangan bersusah payah. Bahasa yang lain saya ini kan ganti ya. Jangan mati-matian. Ada orang mati-matian. Seperti tadi lagu, dari pagi, siang, petang, sampai malam, apa yang dicari? Duit, duit, duit. Jangan bersusah payah. Jangan mati-matian untuk menjadi kaya. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Lagi kemana? Lagi cari duit. Jam sekian, lagi di mana? Lagi ngejar duit. Sudah sore, lagi ngapain? Udah pulang? Belum, ngapain? Lagi ngerjain ini. Sudah malam. Udah makan malam? Belum. Ada di mana? Di rumah? Bukan. Gimana? Lagi nunggu. Nunggu apa? Rekan bisnis. Pagi, siang, petang, malam, cari duit, cari duit. Kalau sudah begitu, bagaimana dengan doa? Oh, nanti aja. Doa nanti aja. Sebab Tuhan itu adalah Tuhan yang maha sabar. Dia akan sabar menunggu saya waktu nanti saya berdoa. Yang penting sekarang cari duit, cari duit, cari duit. Tinggalkan niatmu. Niat apa? Menjadi kaya. Itu firman Tuhan bilang. Ya. Apalagi 2 Korintus 11 ayat 27. 2 Korintus 11 ayat 27. Aku, ini Rasul Paulus, aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Dia capek, dia kerja keras. Untuk cari duit? Tidak. Ya. Kerap kali, sering kali, aku tidak tidur. Cari duit? Tidak. Aku lapar dan dahaga. Sampai kelaparan dan kehausan. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Ini kondisi Rasul Paulus setelah dia dipanggil oleh Tuhan dan menjadi rasul. Satu hal saya mau sampaikan. Rasul Paulus sebelum dia dipanggil oleh Tuhan dalam perjalanan ke Damsyik, dia adalah orang yang terhormat. Dia adalah orang yang terkenal, betul? Dia punya kuasa. Makanya dia bisa mengejar-ngejar orang Kristen. Tapi setelah dia dipanggil Tuhan, menjadi rasul, apa yang terjadi? Nah ini. Dia menjadi bekerja berat, tidak tidur, lapar dahaga, kerap kali harus puasa, nggak makan, kedinginan, dan tanpa pakaian. Kalau orang Kristen itu harus kaya dan pasti kaya, kita nggak seperti Rasul Paulus kan. Rasanya keimanan kita, rohani kita nggak sehebat dia. Dia 2/3 dari perjanjian baru dia yang nulis. Dipakai oleh Tuhan. Kita enggak kan?
Kalau jadi Kristen harus kaya, harusnya dia yang kaya duluan dong. Kalau orang Kristen itu harus kaya dan pasti kaya, murid-murid Kristus harus lebih dulu kaya dong. Tapi kita baca Matius, Lukas, Markus, Yohanes, apakah murid-murid Tuhan Yesus kaya semua? Tidak. Ya, tidak. Jadi kelompok kedua mengatakan, enggak. Jadi Kristen itu tidak harus kaya dan tidak pasti kaya, otomatis kaya. Tidak. Yesus tidak kaya. Ya, Yesus lahir di kandang domba. Keluarganya, bapaknya tukang kayu. Nggak ada dalam Alkitab disebut Yesus kaya. Hamba-hamba Tuhan di pedesaan, di pelosok, mereka melayani Tuhan. Di Kalimantan Utara, di Kalimantan Barat, di Sumatera Selatan, di Papua, di mana-mana tempat yang tidak orang mau datang ke sana gitu ya. Melayani, tunggu dulu, di kota besar aja deh. Ini enggak, di pelosok-pelosok. Susah sekolah, susah rumah sakit, jalannya pun kadang-kadang tidak bisa dilalui oleh mobil, hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Air susah, listrik enggak ada. Lantas mereka melayani di sana. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Jadi kaya mereka, pendeta-pendeta itu? Tidak. Hidup mereka, kalau dibilang tidak cukup, malah kurang. Lantas mereka itu nggak beriman. Lantas hidup mereka nggak benar. Lantas Tuhan tidak berkenan akan mereka. Makanya mereka nggak kaya-kaya. Enggak. Ya. Tuh. Jangan jadi ukuran uang. Jangan jadi ukuran kekayaan. Sebab apa? Tujuan kita menjadi Kristen bukan untuk menjadi kaya. Kaya dalam arti banyak uang, banyak harta. Hidup dalam kelimpahan di Yohanes 10:10. Melimpah dalam ucapan syukur. Melimpah dalam kebaikan. Bukan hanya melimpah soal uang, uang, dan uang. Menjadi Kristen bukan untuk menjadi kaya. Banyak uang dan banyak harta. Ketika itu nggak kesampaian, akhirnya apa? Saya nggak mau lagi jadi Kristen. Ternyata jadi Kristen tidak buat saya jadi kaya. Ada yang salah. Ya, tujuan jadi Kristen bukan untuk kaya, banyak uang, banyak harta benda. Tidak. Nah, pertanyaan kedua, apakah orang Kristen boleh kaya? Ayo, jawab. Boleh nggak orang Kristen menjadi kaya? Boleh. Nggak ada larangannya. Tapi bedakan ya antara boleh dengan harus, dengan pasti. Kalau boleh, itu pilihan. Mau kaya, silakan. Mau nggak kaya juga, silakan. Tapi kan saya yakin nggak ada yang mau miskin kan? Itu nggak ada. Jadi pilihannya adalah antara kaya atau tidak kaya dalam arti cukup-cukup saja. Udah, cukup-cukup saja. Mau butuh ini cukup, mau butuh itu cukup. Daripada ada orang nggak tahu lah dia menikmati benar atau nggak, saya juga nggak tahu ya. Dan saya tidak mau menuduh. Apa yang saya maksud? Ada orang punya rumah banyak sampai dia nggak tahu lagi rumahnya ada di mana. Saking apa? Saking banyaknya. Ada orang punya tanah sebegitu banyaknya. Di sini punya tanah, di situ ada tanah, di sana ada tanah. Sampai-sampai dia juga nggak ingat tanahnya ada di mana saja. Ada orang punya rekening bank sini, rekening bank situ, rekening bank di sana. Begitu banyaknya. Sampai-sampai dia juga nggak ingat lagi uangnya ada berapa. Apakah orang Kristen boleh kaya? Jawabnya, boleh. Alkitab tidak pernah melarang orang Kristen anak Tuhan untuk menjadi kaya. Boleh. Tapi Alkitab juga nggak mewajibkan, nggak mengharuskan. Kalau jadi orang Kristen harus kaya. Pasti kaya. Tidak. Itu adalah pilihan. Ya, boleh, tapi bukan berarti harus, bukan berarti pasti. Itu adalah pilihan.
Nah, yang ketiga, kalau boleh menjadi kaya. Dan andai kata ada orang Kristen yang memang ingin menjadi kaya, bagaimana caranya? Menurut Alkitab. Kalau menurut orang-orang yang sudah sukses, motivator, ahli-ahli keuangan, ya dia punya rumus-rumus mungkin begini begitu begini begitu, ya. Tetapi kalau menurut Alkitab, orang Kristen yang ingin menjadi kaya, ini dia cara. Mari buka Amsal 10 ayat 22. Amsal 10 ayat 22. Orang Kristen yang punya keinginan menjadi kaya tidak masalah, tidak salah, tapi begini caranya. 1, 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahkannya. Nah, bagaimana caranya bisa menjadi orang kaya? Firman Tuhan bilang, berkat Tuhan. Jadi kalau mau jadi kaya, minta sama Tuhan. Berkatnya lah yang bikin kita kaya. Bukan karena usaha kita. Bukan karena kepintaran kita. Bukan karena kerja keras kita. Bukan karena backing kita. Bukan karena rekan bisnis kita dan sebagainya. Susah payah tidak akan menambahinya. Tapi bersyukurlah kalau ada orang kaya bilang, kamu tanya saya, apa rahasia saya menjadi kaya? Saya nggak tahu itu caranya gimana. Karena saya juga bingung. Loh kok bisa? Iya. Dulu saya coba cara ini, cara itu, cara ini, cara itu. Nggak berhasil. Saya ikut seminar ini, ikut seminar itu. Harganya pun mahal. Judulnya, cara cepat dan mudah. Cepat dan mudah menjadi kaya. Tuh, kurang apa lagi? Cara cepat dan cara mudah. Ada cepat tapi susah. Ada mudah tapi lama. Ini cara cepat dan mudah menjadi apa? Kaya, raya. Saya ikut. Benar, pembicaranya ditambah kaya. Kita nggak kaya-kaya. Pembicaranya jadi kaya. Jumlah yang hadir banyak. Satu orang bayar sekian, dia tambah kaya. Tapi yang kami nggak kaya-kaya. Lah, terus kok bisa jadi kaya? Nah, itu dia. Setelah cara ini, cara itu saya pakai, nggak bikin kaya. Saya tahu. Ada firman Tuhan yang bilang, berkat Tuhan yang bisa membuat jadi kaya. Saya cari Tuhan, saya berserah kepada Tuhan, saya menyenangkan hati Tuhan. Tapi saya bilang, Tuhan saya mau kaya ya. Karena Tuhan bilang berkat mulai bikin aku kaya, aku pokoknya mau menyenangkan hati Tuhan. Apa aja yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan mau, itu aku kerjakan. Nggak tahu gimana, ini dapat. Tadinya setengah mati cari bikin menangkan tender. Sekarang begitu mudah. Tadinya susah sekali cari order. Sekarang order begitu datang bertubi-tubi. Sampai saya juga bilang, aduh ini banyak banget. Berkat Tuhanlah yang membuat menjadi kaya. Bukan usaha, bukan kerja keras. Haleluya. 1 Tawari 29 ayat 12a. 1 Tawari pasal 29 ayat 12a. Bagian A-nya saja, tidak usah komplit. 29 ayat 12 bagian A. Mari kita baca bersama-sama setelah ketemu. Halaman 613 di Alkitab saya. Ya. Sudah? 1 Tawari 29 ayat 12a. 1, 2, 3. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari padamu.
Dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Kita kadang-kadang cari 5.000, cari 10.000, susah. Cari 100.000, susah. Tapi ada orang, dia bilang begini, saya bangun tidur, nggak ngapa-ngapain, bangun aja, buka mata, hirup udara, 1 miliar masuk ke rekening saya. Wah, luar biasa. Ya, berarti 1 bulan berapa? 30 M. Nggak ngapa-ngapain. Begitu bangun, katanya itu udah masuk satu rekening 1 miliar. Tapi firman Tuhan bilang apa? Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari Tuhan. Amsal 10:20 mengatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. 1 Tawari 29 mengatakan kekayaan dan kemuliaan itu berasal dari Tuhan, datangnya dari Tuhan. Jadi ngapain kita cari rukun? Ngapain kita cari pesugihan? Ngapain kita cari orang kaya untuk bisa dapat kayanya juga? Cari Tuhan. Senangkan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, dengan begitu mudah, dia akan buat kita menjadi kaya. Nah, apa nasihat Alkitab tentang kekayaan? Ya, perhatikan ini, saudara kekasih dalam Kristus, Amsal 22 ayat 1. Firman Tuhan bilang apa? Nama baik lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Sebesar apapun kekayaan kita, tetap nama baik lebih berharga. Seberapa miliarder pun kita, seberapa konglomerat pun kita, firman Tuhan bilang, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Ini kejadian kan, 1 bulan lalu, kita udah tahu ikuti televisi, di medsos, semualah udah tahulah. Presiden udah berkali-kali bilang, buka, jangan ada yang ditutup-tutupi. Nah, udah ngerti lah maksud saya. Jadi nggak usah sebut lagi apa. Dari orang yang terkenal, punya jabatan, uang, dan sebagainya. Tiba-tiba sekarang ada di penjara. Suami dan istri. Punya 4 anak. Bahkan anak yang keempat baru berusia 1,5 tahun. Masih balita. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Boleh kaya? Boleh. Asal dari Tuhan. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Mohon maaf ya, dengan berlian, ada yang kagum, ada yang salut, ada yang memuji. Ini orang sukses, ini orang berhasil, orang kaya. Tapi ada juga kan orang yang bilang sombong. Kamu boleh punya berlian, tapi kamu nggak usah pamer-pamer. Ya, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Meskipun seluruh jari kita penuh dengan berlian. Di tangan kita penuh dengan emas. Di leher kita, di apa kita, semua penuh dengan perhiasan. Tapi firman Tuhan bilang, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Ada satu ilmu yang pernah diajarkan oleh seorang tua kepada anak. Si anak bertanya, Bapak, bagaimana saya bisa menghadapi orang, melawan orang, supaya saya menang dan tidak pernah kalah? Apa jawab si Bapak? Kamu nggak perlu belajar karate, kamu nggak perlu belajar judo, kamu nggak perlu belajar bela diri, kamu nggak perlu bawa-bawa senjata, nggak usah. Loh, jadi bagaimana? Buat dirimu disayang oleh orang, buat dirimu dikasihi oleh orang, maka engkau nggak perlu senjata, maka engkau nggak perlu pengawal. Karena orang yang mengasihi engkau tidak akan berniat mencelakakan engkau.
Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Lanjut. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan, bukanlah soal minuman, tapi soal kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kita menjadi Kristen bukan cari kekayaan, bukan harus kaya, dan bukan pasti jadi orang kaya. Tidak. Karena kerajaan Allah bukan soal makanan, bukan soal minum, bukan soal rumah, bukan soal gedung, bukan soal mobil, bukan. Tapi adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Ada orang yang disiapkan makanan berlimpah, tapi dia nggak bisa makan. Ada kolesterol, ada darah tinggi, ada diabetes, apalagi macam-macam. Jadi nggak bisa makan. Tapi ada orang yang nggak punya apa-apa, makan nasi pakai garam aja begitu enaknya. Tambah kerupuk satu, kerupuk makan, begitu lezatnya. Ya. Lukas 9 ayat 25. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Bukan cuma sebagian dunia loh. Ada orang terkaya di Eropa, ada orang terkaya di Amerika, ada orang terkaya di Australia, ada orang terkaya di Afrika. Itu hanya di situ dia terkaya. Oke, ada orang terkaya di seluruh dunia. Oke. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Apa gunanya kalau dia tidak punya damai sejahtera, dia tidak punya sukacita, dan terutama dia tidak punya kebenaran? Apa itu kebenaran? Yesus yang ada dalam hidupnya. Terakhir, 1 Timotius 6 ayat 8. Ini firman Tuhan bilang, ini nasihat firman Tuhan. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ini artinya, nggak punya rumah ya, nggak punya mobil ya, nggak punya sepeda, nggak punya motor. Bukan. Ini ingin mengatakan kepada kita, hidup itu tidak harus mewah. Sederhana saja. Hidup itu tidak hanya berkelimpahan, tapi berkecukupan. Karena ada orang bilang, saya sih nggak mau jadi orang kaya. Saya maunya hidup berkecukupan aja. Apa maksudnya? Ya, mau beli mobil cukup. Mau beli villa cukup. Keliling dunia cukup. Gitu ya. Lebih-lebih bingung nanti, kebeban nanti duitnya, ketakutan nanti takut dirampok segala macam. Nggak usah. Asal berkecukupan aja. Nah, asal ada makanan dan pakaian, cukup ya. Bahwa nanti Tuhan memberkati dengan lebih, ditambah. Bilang, puji Tuhan. Ada lagi ya? Ada lagi. Nah, kalau Tuhan berkati saudara menjadi kaya, ya, seperti orang bilang tadi, kamu tanya saya bagaimana rahasia kaya? Saya nggak tahu rahasianya apa. Yang saya tahu adalah mulai saya mencari Tuhan, mulai saya menyenangkan hati Tuhan, mulai saya dekat dengan Tuhan, rezeki mengalir, berkat mengalir. Betul lah, berkat datang dari Tuhan. Kekayaan adalah berkat Tuhan. Nah, kalau memang kita, Tuhan izinkan jadi orang kaya, maka ingatlah, jangan kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku yang membuat aku memperoleh kekayaan. Jangan kita mengatakan, ini karena aku, karena kepintaranku, karena kerja kerasku, semuanya aku. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku, jabatanku, kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Stop, jangan. Ya, jangan. Artinya apa? Jangan sombong. Jangan sombong. Tapi Lukas 8 ayat 3 mengatakan, Yohana istri Husa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Kekayaan mereka nggak pakai pamer-pamer, kekayaan mereka nggak pakai mewah-mewah, nggak pakai senang-senang saja.
kenikmatan jasmani duniawi, tapi mereka menggunakan kekayaan mereka untuk melayani pekerjaan Tuhan. Mau jadi kaya, minta sama Tuhan. Mau jadi hidup berkecukupan pun, minta sama Tuhan. Hidup berkecukupan, hidup kaya, semuanya dari Tuhan, dan bersyukur. Ya, mau apapun yang terjadi, mengucap syukur. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa kami dalam surga, hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini masuk dalam hati kami, di dalam pikiran kami. Bahwa anak Tuhan boleh menjadi kaya, tapi hidup bukan hanya untuk mencari kekayaan. Dan kekayaan itu bukan hanya karena kerja keras kami, kepintaran kami. Boleh kami bekerja dengan keras, boleh kami bekerja dengan hikmat, dengan kepintaran. Tapi kami hari ini diajarkan, kekayaan itu datang dari Tuhan. Dan kekayaan itu pula dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur dan kami akan lakukannya dalam hidup kami. Hidup berkecukupan, mengucap syukur, hidup dalam kekayaan, lebih lagi mengucapkan syukur. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama.